Seri Transformational Leadership. Belajar dari Muhammad Al-Fatih, Achieving the Impossible. Edisi ke-6, 4 dimensi kepemimpinan pun dibuktikan. Allahu Akbar. 7 syarat penting dan mendasar dalam model kepemimpinan transformasional telah dilampaui. Tapi tahan dulu. Sebelum lanjut, perlu dipahami model kepemimpinan transformasional adalah temuan di abad 20 ini. Sementara legenda yang sedang kita pelajari ini hidup 5 abad sebelumnya. Karena itu cara berpikirnya adalah model ini digunakan sebagai alat bedah saja. Meski kalau kita pelajari, model ini menggunakan basis worldview Islam, maka saya hakul yakin model ini dibuat dengan mendapat pengaruh langsung atau tidak langsung dari sosok utama di muka bumi ini, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang juga menjadi panutan pertama dan utama bagi sang legenda dalam semua aspek kehidupannya. Keyakinan yang sama akan dirasakan oleh siapa saja setelah membaca lengkap model ini, dari definisi hingga indikator yang digunakannya. Mari kita simak. Para ahli seperti Searles dan Batcheldsky 1996 misalnya menyebut model kepemimpinan ini sebagai model kepemimpinan penerobos, breakthrough leadership. Disebut penerobos karena pemimpin dengan tipe ini memiliki kemampuan untuk membawa perubahan-perubahan yang sangat besar terhadap individu maupun organisasi dengan jalan memperbaiki kembali karakter diri individu dalam organisasi ataupun perbaikan organisasi. Memulai proses penciptaan inovasi, meninjau kembali struktur, proses, dan nilai-nilai organisasi agar lebih baik dan lebih relevan, dengan cara yang menarik dan menantang bagi semua pihak yang terlibat dan mencoba untuk merealisasikan tujuan organisasi yang selama ini dianggap tidak mungkin dilaksanakan. Model ini juga disebut sebagai kepemimpinan metanoiax. Disebut begitu karena pemimpin mampu membawa perubahan yang mendasar dan besar dalam kehidupan pengikut karena memiliki pemikiran metanoiax, pemikiran yang mendasar dan besar. Coba pikirkan, apa sesungguhnya pemikiran yang mendasar dan besar itu? Jika bukan pemikiran yang menjawab esensi kehidupan ini, menjawab pertanyaan yang sangat mendasar. Dari mana asal mula kehidupan ini? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Dan akan kemana kita semua ini setelah mati nanti? Maka hanya akidah Islamlah yang menjawab semua itu dengan gamblang, dengan pembuktian yang memuaskan akal sekaligus menenteramkan jiwa. Jawaban yang mendasar dan besar, jawaban yang membangkitkan dan membawa perubahan yang mendasar dan besar, kepemimpinan yang mentransformasi semua stakeholder-nya. Begitulah kepemimpinan transformasional akhirnya disebut sebagai kepemimpinan penerobos dan kepemimpinan metanoiak. Definisi di atas menghantarkan dimensi kepemimpinan yang menyeluruh, dan sekali lagi, penjelasan dimensi ini juga akan memberi keyakinan yang sama betapa model ini merujuk pada sosok pemimpin utama di dunia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat lebih dalam, ada 4 dimensi dalam model kepemimpinan ini. Pertama, idealized influence, pengaruh ideal. Pemimpin memiliki perilaku yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati, dan sekaligus mempercayainya. Pemimpin adalah teladan. Kedua, inspirational motivation, motivasi inspirasi. Pemimpin mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu menggugah spirit tim melalui penumbuhan antusiasme dan optimisme.
Pemimpin memotivasi, menginspirasi, menggerakkan bawahan, mencapai kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbayangkan dengan mimpi besar, melakukan achieving the impossible. Ketiga, intellectual stimulation, stimulasi intelektual. Pemimpin mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi bawahan, memberikan motivasi pada bawahan untuk mencari pendekatan-pendekatan baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Pemimpin mengajak berpikir kritis, mencari akal masalah setiap persoalan yang dihadapi, mampu menunjukkan jalan keluar, dan bersama-sama mereka menjalankan solusi itu. 4. Individualized consideration, konsiderasi individu. Pemimpin mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan bawahan. Pengikut serta secara khusus mau memperhatikan kebutuhan bawahan atau pengikut dan akan pengembangan terhadap karir. Pemimpin mampu membangun asesmen bersama, memberdayakan setiap individu, dan membangun reputasi dan catatan rekor bersama. Masya Allah, tabarakallah. Semua dimensi itu melekat erat dalam seluruh episode kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Tak heran jika Michael H. Hart, seorang astrofisikawan Yahudi Amerika, dalam bukunya yang sangat terkenal The 100 Ranking of the Most Influential Person in History 1978, dengan jujur menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di peringkat pertama atas segala atribut kepribadian dan kepemimpinannya yang luar biasa, serta pengaruhnya yang juga luar biasa yang terus bertahan hingga saat ini. Beliau Rasulullah SAW dikatakan mewariskan kepemimpinan sebagai acuan dan sistemnya bagi umat hingga akhir zaman. Begitu juga dengan Jules Messerman, seorang peneliti independen, sekaligus seorang profesor di Universitas Chicago, Amerika. Dalam penelitiannya juga berkesimpulan bahwa pemimpin teragung sepanjang sejarah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari majalah Time dengan judul Who Were History Great Leaders, edisi 15 Juli 1974. Allahumma salli ala Muhammad. Keteladanan dalam semua aspek kehidupan itu sesuatu yang sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Karena itu, jika kita mendapati seorang Muhammad Al-Fatih bisa menjelma menjadi pemimpin yang membuktikan diri melebihi 4 dimensi kepemimpinan transformasional, itu tidak lain dan tidak bukan karena beliau dididik dengan penuh totalitas oleh coach, mentor, guru, yakni 2 ulama besar di zamannya yang berujuk langsung kepada teladan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah hasil memang tak pernah mengkhianati proses. Sekali lagi, bismillah wa binasrillah. 4 dimensi kepemimpinan itu pun sudah dibuktikannya. Muslimpreneur, hikmah bakal aksi bagi kita. Pemimpin transformasional sejati pasti mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, Al-Ahzab 21, adalah dasar yang paling utama dalam perintah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun keadaannya. Allahumma salli ala Muhammad.